Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Elsa Susanti. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas terkait salah satu metode dalam analisis jaringan kerja, yaitu metode jalur kritis atau CPM. Metode jalur kritis atau lebih dikenal dengan CPM bertujuan untuk memperkirakan waktu pengerjaan proyek dengan cara yang pasti atau menggunakan teknik penentuan. Oleh karenanya, penggunaan CPM ini apabila taksiran waktu pengerjaan setiap kegiatan dapat diketahui dengan baik. Jadi, waktu pengerjaan untuk setiap kegiatan di mana proyek tersebut dapat kita selesaikan dengan CPM itu sudah ada secara pasti, sudah tercantum pada proyek tersebut. Nah, taksiran waktu yang tercantum untuk setiap pengerjaan, setiap kegiatan itu adalah tunggal. Artinya cuma ada satu taksiran waktu tertentu untuk setiap kegiatan. Seperti biasa, pembahasan untuk metode jalur kritis atau yang lebih dikenal dengan CPM akan lebih dalam kita bahas melalui suatu masalah. Mari kita lihat contoh masalah berikut ini. Oke, kita akan coba menyelesaikan proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan CPM. Pertama, coba perhatikan tabel ini. Di sini terdapat kolom kode, kemudian kolom aktivitas, kemudian ada kolom pendahulu dan kolom waktu. Nah, nanti dalam kita membuat jaringan kerja, kita tidak perlu menuliskan aktivitasnya, cukup dengan menuliskan kodenya. Kemudian kita harus memperhatikan apakah dia mempunyai pendahulu atau tidak, dan juga kita menuliskan rincian waktunya. Bila kita perhatikan pada proyek ini hanya mengandung satu taksiran waktu untuk satu kegiatan ya. Jadi cuma ada satu kolom waktu. Oleh karenanya proyek ini cocok diselesaikan dengan CPM. Kita coba maknai. Misalnya untuk aktivitas merancang pabrik yaitu A, di sini tidak memiliki pendahulu, artinya aktivitas A ini bisa kita lakukan tanpa menunggu suatu aktivitas lain selesai. Ya. Kita coba maknai untuk yang B, ternyata yang B memiliki pendahulu A. Artinya yang B tidak bisa kita lakukan apabila aktivitas A belum selesai dilaksanakan. Ya. Kita coba untuk yang lainnya, misalnya H, ya untuk aktivitas H. Di sini dia memiliki pendahulu yaitu D dan G. D dan G. Berarti artinya H ini tidak bisa kita lakukan apabila D dan G ini belum selesai dilaksanakan. Begitu ya. Nah, pertanyaannya di sini buatlah jaringan kerja dan tentukanlah jalur kritisnya. Oke, kita akan coba. Sebelum kita membuat jaringan kerjanya, kita perhatikan lagi bahwa dalam menyatakan suatu aktivitas dinyatakan dengan anak panah ya, di mana anak panah ini dihubungkan oleh dua buah lingkaran ya, misalnya seperti ini. Nanti dalam pembuatan jaringan kerja kita akan menulisnya seperti ini. Berarti ini lingkaran pertama, ini lingkaran kedua. Ini adalah aktivitas A dengan durasi waktu 14. Kemudian di sini kita buat dua buah ya, dua buah baris ya, di mana nanti akan kita isi. Nanti ini terakhir, mengisi angkanya nanti akan terakhir. Ini angkanya ini kita tentukan untuk menentukan jalur kritisnya. Mungkin nanti di beberapa sumber lain kalian tidak melihatnya seperti ini. Bisa nanti angkanya dibuat di atas, di bawah. Nah, kalau kita sepakati kita buatnya seperti ini ya. Biar nanti angkanya bisa langsung kita tuliskan. Kita mulai dari aktivitas A. Tidak ada pendahulu ya. Tidak ada pendahulu, berarti ini aktivitas A dengan durasi waktu yaitu 12. Ingat ya. Sebuah tanda panah aktivitas dihubungkan oleh dua buah lingkaran. Kita mulai dari lingkaran 1 tentu menuju ke lingkaran 2. Berarti ini untuk aktivitas A dengan durasi 12. Kemudian kita coba lanjutkan ya. Kemudian lanjut ke B ya. B ini memiliki pendahulu yaitu A. Berarti kita beranjak dari A untuk membuat yang B.
Kita lanjutkan untuk aktivitas yang B. Pendahulunya adalah A, ya. Di mana aktivitas B ini ternyata juga merupakan pendahulu aktivitas yang lain, yaitu aktivitas E, ya. Tapi dia cuma sendiri. Oke, kita tulis ya. Berarti kita mulai dari A, karena dia harus pendahulunya adalah A. Kita mulai dari A. Berarti sekarang kita tarik anak panah ya. Berarti kita memiliki lingkaran yang ketiga. Ya. Inilah B. Dengan durasi waktu yaitu 8. Nah, untuk panjangnya ini bebas ya, tidak ada masalah, tidak diperhitungkan. Kemudian kita lanjut untuk aktivitas C. Juga pendahulunya adalah A. Berarti kita tarik lagi garis ya. Anak panah dari A ini ke sini. Ini adalah C. Dengan durasi C adalah 4 bulan. Oke, kita tuliskan. Nah, berarti kita punya lingkaran yang keempat. Selanjutnya, kita perhatikan adalah aktivitas yang ke D. Ya. Ke sini aja ya, D. Berarti kita punya lingkaran yang ke-5. Ini untuk D. Dengan durasi waktu D adalah 3. Oke, 3 bulan. Nah, kita sudah selesai B, C, dan D. Kita lanjutkan ke E ya. E itu dia pendahulunya adalah B ya. Berarti kita mulainya dari yang B. Nah, tarik lagi garis untuk yang anak panah. Berarti kita memiliki lingkaran yang ke-6. Ya. Ini adalah E. Dengan durasi waktu E 12. Selanjutnya adalah aktivitas F ya. F. Dia pendahulunya adalah C. Kita perhatikan ternyata E dan F ini merupakan pendahulu dari aktivitas I ya. Jadi dua aktivitas, kalau dua buah aktivitas merupakan pendahulu dari suatu aktivitas selanjutnya, berarti dua aktivitas ini harus bermuara pada lingkaran yang sama. Berarti E dan F harus bermuara pada lingkaran yang sama ya. Perhatikan, tadi kita telah membuat E itu pada lingkaran ke-6. Berarti F juga harus pada lingkaran yang ke-6 karena dia harus lingkaran yang sama dengan E. Ya, kita perhatikan tadi F itu pendahulunya adalah C. Berarti kita beranjak dari C. C ini ya, tarik anak panah ke lingkaran ke-6. Berarti ini adalah F dengan durasi waktu F adalah 18 bulan. Oke, berarti F telah selesai. Kita lanjut ke G. G tersebut pendahulunya adalah C. Perhatikan ya, ternyata D di sini bersama dengan D. D dan G ini merupakan pendahulu untuk aktivitas H. Berarti D dan G harus bermuara pada lingkaran yang sama. Nah, untuk D tadi sudah bermuara nih ke lingkaran ke-5. Artinya untuk G juga harus bermuara pada lingkaran ke-5. Berarti tadi G itu pendahulunya adalah C. Kita beranjak dari C. Ya. Ini adalah G. Dengan durasi waktu G adalah 5 bulan. Oke. Kita lanjutkan untuk aktivitas H ya, aktivitas H. Aktivitas H adalah pendahulunya D dan G. Dan D dan G tadi sudah bermuara pada satu lingkaran, berarti kita mulai dari sini untuk aktivitas H. Ini H ya. Dengan durasinya adalah 8 bulan. Berarti ini kita punya lingkaran yang ke-7. Ya. Perhatikan lagi. Kita sudah H, kita beralih ke I. I dengan pendahulunya adalah E dan F ya.
E dan F, berarti tadi E dan F itu bermuara pada satu lingkaran, yaitu lingkaran ke-6. Berarti kita mulai dari sini untuk ke I. Nah, perhatikan lagi. Ternyata I dan H ini merupakan pendahulu untuk J. Artinya I dan H ini harus bermuara pada lingkaran yang sama. Tadi H ternyata sudah bermuara ke 7. Artinya I juga harus bermuara pada lingkaran ke-7. Tadi I itu dari E dan F. E dan F berarti kita mulai dari lingkaran ke-6. Ya, menuju yang ke-7. Inilah yang I dengan durasi waktunya 4 bulan ya. Sesuai dengan yang tercantum pada tabel. Selanjutnya tinggal kita J yang terakhir. I dan H. Pendahulunya adalah I dan H ya. I dan H ya. Berarti kita mulai dari sini ya untuk menyelesaikan aktivitas terakhir. Nah, inilah J. J dengan durasi waktunya 6 bulan. Kita tuliskan. Berarti ini adalah lingkaran yang terakhir. Lingkaran ke-8. Oke. Berarti inilah bentuk jaringan kerja untuk proyek pembangkit tenaga listrik. Oke. Selanjutnya kita beralih untuk pertanyaan yang kedua. Yang kedua yaitu tentukanlah jalur kritis. Nah, jalur kritis ini kita tinggal melanjutkan ya jaringan kerja ini dengan menentukan angka-angka yang akan kita isi pada atas dan bawah ini. Nah, kita mulai mengisi yang atas. Nah, atas ini merupakan jalur kanan ya. Kita beri keterangan ini jalur kanan. Ini yang di bawah adalah jalur kiri. Nah, jalur kanan kita dapatkan dengan cara menjumlahkan ya. Menjumlahkan angka-angkanya nanti ya. Menjumlahkan kita bergeraknya kanan, berarti bergeraknya ke arah kanan. Kalau jalur kiri berarti kita bergeraknya dari sini ke kiri. Kita mengurangkan ya. Selengkapnya kita langsung terapkan. Pertama mulai dari sini ya. Start selalu mulai dari 0. Oke. Kemudian aktivitas A memiliki waktu durasinya adalah 12 bulan. Berarti ditambahkan 0 tambah 12, dituliskan di sini 12 ya. Ingat, untuk di atas ditambahkan, dijumlahkan. Kemudian kita beralih ke B, aktivitas B. Ya. Berarti aktivitas B butuhnya 8 bulan, ditambahkan berarti 20, tuliskan di sini. Selanjutnya untuk aktivitas C, pendahulunya A berarti 12 ditambah dengan 4, 16 ya. Dan aktivitas yang ke D ya, lingkaran kelima, berarti 12 ditambah dengan durasi D, 3, berarti 12 tambah 3 ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang lingkaran ke-6. Perhatikan, kalau lingkarannya memiliki 2 buah cabang ya, ini kan berasal dari E dan F, maka isikanlah ini adalah dengan hasil terbesar. Nah, untuk yang E berarti 20 ditambah 12, 32 ya. Karena ada 2 kita tulis 32 di sini dulu deh. Kemudian ini untuk yang dari F berarti 16 ditambah 18, 34. Tuliskan angka yang terbesar antara 2 ini, 34. Oke ya, paham ya? Kita beralih ke lingkaran ke-7. Lingkaran ke-7 ternyata juga memiliki 2 buah nih ya, dari I dan dari H. Berarti kita coba lagi ya. 34 ditambah 4, 38. Oke. Kemudian 15 ditambah 8, 23. Tuliskan angka terbesarnya, 38. Nah, kalau selanjutnya ke kolom 8, ke lingkaran ke-8 cuma ada J, tidak ada pilihan lain, berarti 38 ditambah 6, 44. Berarti selesai untuk jalur kanan. Kita beranjak ke jalur kiri, mulainya dari sini ke kiri ya, jalannya ke kiri ya. Selalu yang di awal sama di akhir angkanya selalu sama. Kita tuliskan 44 di bawah ya, sesuai dengan angka di atas. Selanjutnya ingat ya, kalau jalur kiri kita mengurangkan, kurangkanlah ya, 44 dikurang 6, 38. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke lingkaran 6. Lingkaran 6, 38 dikurang 4.
34 ya. Oke. Dan lingkaran kelima berarti 38 dikurang 8 ya. Berarti 30. Oke ya. Selanjutnya kita beralih untuk yang ke lingkaran 4 dan lingkaran 3. Nah, untuk lingkaran ke-4 berarti 34 dikurang dengan 18 ya. 34 dikurang 18, 16. Tuliskan. Kemudian untuk lingkaran ketiga 34 berarti dikurang dengan 12. 22 ya. Selanjutnya kita beralih ke lingkaran kedua. Ternyata di sini banyak pilihan ya. Kita pilih angka yang paling kecil. Nah, kita perhatikan ini ya, 22 dikurang 8. 14 ya. Kita tulis di sini 14. Kemudian 16 dikurang dengan 4 berarti 12. Dan 30 dikurang 3 berarti 27. Kan ada 3 pilihan. Pilih angka terkecil. 12. Tulisnya 12. Oke. Kemudian 12 dikurang 12, 0. Nah, jadi selalu angka di awal dengan angka di akhir itu angka yang sama. Berarti ya, jalur kritisnya. Jalur kritis. Jalur kritisnya adalah lingkaran yang memiliki angka-angka yang sama. Ini angka yang sama. Nih, oke. Kemudian ya, lingkaran kedua, kemudian lingkaran keempat ya. Kemudian lingkaran ke-6, oke, lingkaran ke-7 dan lingkaran ke-8. Kita tuliskan aktivitasnya, aktivitas apa saja. Nah, lingkaran ke-1, ke-2 itu aktivitasnya A, di A. Oke. Dari A, nah dia perginya ke lingkaran ke-4, itu aktivitasnya C. Oke. Dari 4 dia perginya ke lingkaran ke-6, itu aktivitasnya F. Oke. Dari 6 kemudian ke-7, berarti aktivitasnya adalah I. Ya. Dan dari I ke-7 ke-8 aktivitasnya adalah C. Berarti ini adalah jalur kritisnya. Nah, waktunya gimana? Waktunya tinggal kita menuliskan. Tuliskan untuk A itu 12 bulan ya, 12. Kemudian untuk C itu 4 bulan. Kemudian ya, untuk F 18 bulan. Kemudian untuk I ada 4 bulan. Dan kemudian untuk J ada 6 bulan. Oke, kita jumlahkan. 12 tambah 4 itu 16, tambah 18 34, 38 tambah 36 berarti 44. Kita sampailah pada kesimpulannya ya. Inilah, jadi ini adalah bentuk jaringan kerjanya dan ini adalah jalur kritisnya. Berarti waktu pengerjaannya adalah 44 bulan. Oke, sekian untuk pembahasan dari CPM. Kita lanjutkan pada video selanjutnya dengan pada pembahasan PERT. Sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Like, komen, dan silakan share kepada teman-teman kalian sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Sampai ketemu pada video selanjutnya.